Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata pelajaran biologi kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang pencernaan makanan pada manusia. Materi pencernaan makanan ini merupakan materi KD 3.7, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. KD 3.7. Kemudian KD 4.7-nya adalah menyajikan laporan hasil uji makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Nah, untuk mencapai kompetensi ini, indikator pencapaian kompetensinya adalah satu, menganalisis bahan makanan yang diperlukan tubuh manusia sehari-hari dari berbagai sumber informasi, mengidentifikasi bagian-bagian organ pencernaan, saluran pencernaan, melalui berbagai media informasi dan menganalisis posisi alat dan kelenjar pencernaan dan fungsinya. Kemudian menganalisis proses pencernaan makanan manusia, menganalisis gangguan pencernaan manusia, mengkaji susunan zat makanan serta makanan, mengolah pangan dengan memanfaatkan teknologi. Baik, mari kita masuk ke materinya. Yang pertama yang kita bicarakan adalah zat makanan. Nah, zat makanan adalah bahan yang diperlukan tubuh agar supaya dapat melakukan aktivitas secara normal. Jadi zat makan itu adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas secara normal. Nah, zat makanan itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah zat makro, artinya adalah zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Nah, zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah besar ini adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan yang kedua adalah zat mikro, yaitu zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Misalnya adalah vitamin dan mineral. Nah, sementara dari prosesnya, makanan ini dapat dibedakan jadi dua, yaitu makanan yang mengalami metabolisme, yang kedua adalah makanan yang tidak mengalami metabolisme. Baik, kita lanjut ke makanan itu sendiri. Yang pertama, makanan makro. Makanan makro ini terdiri dari 3 tadi. Pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah protein, dan yang ketiga adalah lemak. Nah, karbohidrat itu adalah zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Nah, zat makanan karbohidrat ini unsur penyusunnya adalah berupa C, H, dan O. Ya, unsur penyusunnya adalah berupa C, H, dan O. Nah, perbandingannya adalah seperti CnH2nON. Nah, secara kimiawi karbohidrat dinyatakan sebagai aldehid atau polihidroksialdehid atau turunan keton. Jadi ada dua karbohidrat ini, bahan penyusunnya adalah berupa aldehida, yang kedua adalah berupa keton atau turunan keton. Ya. Nah, keton kimia merupakan turunan dari alkohol. Nah, kemudian karbohidrat juga merupakan senyawa yang dapat dihidrolisis, artinya harus bereaksi dengan air. Nah, nanti akan kita jelaskan mengapa si zat-zat makanan ini harus dapat dihidrolisis. Ya, kan kita lihat nanti mengapa. Nah, karbohidrat itu dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah polisakarida, yang kedua adalah oligosakarida, dan yang ketiga adalah monosakarida. Nah, polisakarida itu diantaranya ada amilum, ada glikogen, insulin, selulosa, dan dextrin. Nah, di antara 5 contoh polisakarida ini, khusus untuk selulosa, tubuh kita tidak bisa mencernanya. Jadi selulosa
Jika masuk ke dalam tubuh kita, kita tidak bisa mencernanya. Nah, mengapa tidak bisa dicerna? Karena tubuh kita tidak memiliki enzim selulose yang bisa digunakan untuk mencerna selulosa. Nah, jadi polisakarida contohnya adalah amilum, glikogen, insulin, selulosa, dan dextrin. Nah, yang paling banyak sumber karbohidrat yang sering kita konsumsi adalah amilum ini. Ya, amilum. Baik, kita lanjut. Yang kedua dari karbohidrat adalah oligosakarida. Nah, oligosakarida ini adalah sakarida yang disusun oleh 2, 3, 4 ya, sakarida. Nah, di oligosakarida ini yang sering kita bahas dalam proses pencernaan adalah disakarida, ya, berupa disakarida. Yang mana disakarida terdiri dari maltosa, laktosa, dan sukrosa. Kemudian ada juga nanti mungkin trisakarida, ya, diantaranya adalah rafinosa, fructofora nosida, kemudian melizitosa, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah monosakarida. Namanya baik berupa glukosa, galaktosa, dan sukrosa. Kita lihat glukosa. Nah, glukosa ini rumus kimianya seperti ini, ya, yaitu C6H12O6 dengan rumus struktur seperti ini. Ya, jadi glukosa. Nah, glukosa ini ada dua, yaitu dextraglukosa dan levoglukosa. Nah, perbedaannya hanyalah arah dari oksigennya. Ya, oksigen pada ikatan rangkap ini ke sebelah kanan, ini ke sebelah kiri kamu. Ya. Nah, itu glukosa. Nah, selain glukosa ada fruktosa, laktosa, nah galaktosa seperti ini. Ya, C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6 juga, ya, sama dengan glukosa tadi C6. Nah, bedanya adalah kalau kita lihat seperti ini. Saya akan bandingkan. Oke, itu galaktosa, kemudian kita lanjutkan ke fruktosa. Nah, ini fruktosa, kalau kita perhatikan dengan galaktosa tadi, mirip-mirip. Ya. Itu untuk zat makanan. Nah, makanan berupa karbohidrat ini itu merupakan sumber energi utama dalam pencernaan makanan atau sumber energi utama dalam bahan makanan yang kita butuhkan. Jadi sumber energi utamanya adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, kalau kita lihat energi yang tersimpan di dalam karbohidrat, lemak maupun protein itu berbeda-beda. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang kedua adalah protein. Nah, protein ini disusunnya oleh unsur-unsur C, H, O, N, dan kadang-kadang mengandung unsur P dan S. Ya, nah, protein ini terdiri dari protein sederhana yang disusun dari asam amino. Jadi asam amino amat banyak, namun secara sederhana dapat dibedakan menjadi asam amino esensial dan asam amino non esensial. Nah, yang dimaksud dengan asam amino esensial, asam amino
yang tidak dapat dibuat oleh tubuh. Ya. Jadi asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat dibuat oleh tubuh. Sedangkan asam amino non esensial adalah asam amino yang dapat dibuat oleh tubuh. Itu untuk asam amino. Kemudian protein. Nah, protein ini adalah senyawa antara lemak dan gliserol yang disebut dengan lemak. Yang tersusun dari CHO serta kadang-kadang P dan N. Nah, lemak tidak dapat dilarut dalam air, tetapi dapat larut dalam zat organik. Nah, ini kita lihat nanti bagaimana proses pencernaan lemak ini. Nah, beda halnya dengan protein dan karbohidrat. Protein dan karbohidrat itu bersifat hidrolisis. Ya, bersifat hidrolisis. Bahkan untuk protein mudah terurai oleh panas. Ya, mudah terurai panas. Nah, sementara lemak itu tidak bisa larut dalam air. Nah, bagaimana cara kita bisa menyerap lemak? Ini kita bicarakan pada proses pencernaan. Nah, lemak itu terdiri dari lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak asli. Silakan dipelajari lebih lanjut untuk zat-zat makanan, karbohidrat, lemak, dan protein di buku paketnya. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang ke proses pencernaan. Pada pencernaan makanan, yang kita butuhkan adalah ada organ, kemudian ada kelenjar. Nah, organ ini adalah untuk proses pencernaannya, kelenjar adalah untuk membantu pencernaan. Karena kelenjar-kelenjar pencernaan ini nantinya akan berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan, bahkan menghasilkan hormon yang digunakan untuk melakukan proses pencernaan. Baik, kita masuk ke proses pencernaan. Nah, proses pencernaan makanan pada manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu pencernaan secara mekanik, yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi. Nanti akan kita jelaskan bagaimana itu kimiawi, kenapa itu disebut mekanik. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, pencernaan pada manusia. Nah, alat pencernaan manusia tentunya dimulai dari mulut. Nah, ini kamu perhatikan, ini adalah struktur mulut kita. Nah, di mulut itu ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah gigi. Nah, ini gigi. Gigi, ada 2 jenis gigi, ada gigi anak-anak dan ada gigi dewasa. Nah, gigi anak-anak sering juga disebut dengan gigi sulung atau gigi susu, sedangkan gigi dewasa disebut dengan gigi tetap atau gigi permanen. Nah, ini struktur gigi kita. Ada gigi seri. Ini 2 gigi seri. Kemudian ada gigi taring. Jadi ada gigi sari, ada gigi seri, ada gigi taring. Nah, gigi seri ada 4, 2 di kiri, 2 di kanan, 2 di kanan atas, 2 di kanan bawah, 2 di kiri atas, 2 di kiri bawah. Jadi total seluruhnya ada 4. Kemudian ada gigi taring kita ada 4, 1 di kiri bawah, 1 di kiri kanan, 1 di kiri atas, 1 di kiri, 1 di kanan atas. Nah, itu untuk gigi. Kemudian selain gigi, kita juga punya lidah. Lidah. Nah, lidah pada proses pencernaan makanan itu fungsinya adalah untuk membolak-balik makanan. Ya. Dan memasukkan makanan ke dalam kerongkongan atau menelan. Nah, itu fungsi lidah pada proses pencernaan makanan. Nah, selain adanya gigi dan lidah, pada proses pencernaan makanan di mulut juga ada kelenjar. Ya, kelenjar. Nah, kelenjar enzim yang ada di mulut itu ada 3 yang utamanya. Yang pertama adalah ini, yaitu kelenjar ludah. Ada 3 kelenjar ludah, 1, 2, dan 3. Itu kelenjar ludah di bawah telinga, yaitu disebut dengan kelenjar ludah parotis. Yang di bawah lidah, sublingualis.
dan di bawah rahang, disebut dengan submandibularis. Jadi ada 3 di bawah telinga, di bawah rahang, dan di bawah lidah. Nah, kelenjar ini adalah merupakan kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan enzim yang ada di mulut. Nah, enzim yang ada di mulut itu selain enzim yang ada di mulut itu dikeluarkan atau dihasilkan oleh kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini selain menghasilkan enzim juga menghasilkan air ludah. Nah, itu untuk bagian-bagian. Nah, bagaimana proses pencernaan makanan di mulut? Nah, proses pencernaan makanan di mulut dapat terjadi melalui 2 proses. Yang pertama adalah proses mekanik. Proses mekanik yaitu proses mengunyah makanan. Jadi proses mekanik dengan menggunakan di mulut adalah terjadi dengan cara mengunyah makanan yang dilakukan oleh gigi. Nah, kita misalkan di mulut kita akan makan sepotong makanan dengan panjang 2 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 3 cm. Maka makanan ini kalau kita hitung luas makanan ini, ya, luas makanan, maka 2 kali 2 kali 2. Ya, maka luas permukaannya 8 cm. Luas makan ini 8 cm. Atau volume makan ini adalah 8 cm luasnya. Volumenya adalah 8 cm. Nah, tapi kalau kita lihat dari permukaannya, maka luas permukaannya adalah 24 cm persegi. Ya, luas permukaan 24 cm bagi luas permukaannya. Kenapa kok bisa 24 sedangkan volumenya hanya ada 8? Nah, luas permukaan itu maksudnya luas permukaan adalah pertama, ini permukaan yang ada di depan. Ini permukaan yang ada di atas, permukaan yang di samping kiri, samping kanan, bawah, dan belakang. Itu permukaan. Nah, kenapa kita penting berbicara permukaan ini? Karena pada waktu kita berbicara tentang hormon, berbicara tentang enzim pencernaan nanti, maka kerja dari enzim itu pasti melalui permukaan zat makanan itu. Nah, pencernaan makanan secara kimiawi, secara mekanik, itu adalah berfungsi untuk memperkecil ukuran makanan ini. Misalnya, ini makanan dengan lebar 2, panjang 2, tinggi 2, kita kunyah, kita potong dengan menggunakan gigi, maka makanan itu akan terpotong-potong seperti ini. Misalnya kita potong menjadi dengan mengunyah itu, maka makanan yang 1 potong tadi akan terpotong menjadi 8 potongan. Terpotong menjadi 8 potongan. Nah, kalau kita misalkan motongnya itu sama besarnya antara potong 1, 2, dan 3, maka 8 potongan ini akan berbentuk seperti ini, ya, masing-masing panjang 1, lebar 1, tinggi 1. Karena kita motongnya dengan 4 kali potong. Ya. Untuk motong kiri kanan, motong atas bawah. Nah, kemudian motong depan belakang. Ya. Nah, sehingga kita ketahui bahwa makanannya akan menjadi lebih kecil-kecil. 1 cm kali 2 cm, sekarang dengan mengunyah maka makanannya akan menjadi berukuran kecil. Maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi pencernaan secara mekanik adalah untuk memperkecil ukuran makanan. Untuk memperkecil ukuran makanan. Yang mula-mula ukurannya adalah 2 kali 2, dengan dikunyah, ukurannya bisa menjadi 1 kali 1, lebih kecil. Ya. Nah, kenapa kok kita perlu mengunyah makanan? Ya, tadi alasannya adalah untuk memperkecil ukuran. Tapi kalau ditanya lagi, kenapa sih kok kita harus memperkecil ukuran makanan? Nah, coba bandingkan yang tadi ya, Bandingkan luas permukaan. Pada waktu makanan itu berukuran 2 kali 2 cm, luas permukaannya itu 24. Kenapa 24? Permukaannya seluruhnya ada 6 permukaan.
Ya, permukaan atas, permukaan bawah, permukaan kiri, permukaan kanan, permukaan depan, dan permukaan belakang. Jadi kalau makanan dalam bentuk kotak, ya, maka permukaannya itu ada 6. Ya. Nah, luas satu permukaan, ya, luas adalah panjang kali lebar. Panjangnya 2, lebarnya 2. Ya. Nah, jumlah permukaannya ada 6, maka 2 kali 2 kali 6. Nah, 2 kali 2 kali 6 itu sama dengan 24 cm persegi. Itu luas permukaannya. Ya. Itu kalau 2 cm kali 2 cm. Nah, jika kita kunyah sehingga menjadi 8 potongan, ya, kita potong menjadi 8 potongan, nah, maka ukurannya akan menjadi kecil, tetapi coba kita perhatikan luasnya semakin kecil atau semakin besar, atau tetap. Nah, kita lihat, satu potongan ini panjangnya tadi tinggal 1, tingginya tinggal 1. Maka luas untuk satu potong ini hanyalah 1 cm persegi. Ya, karena 1 kali 1 itu sama dengan 1. Nah, satu potongan ini luas permukaannya, karena satu potongannya ada 6 permukaan, maka untuk satu potong luas permukaannya 1 kali 1 kali 6. Maka satu potongan makanan ini luas permukaannya ada 6 cm. Nah, karena ada 8 potongan, maka tinggal 6 kali 8, maka berjumlah 48 cm persegi luas permukaannya. Nah, jadi selain untuk memperkecil ukuran, pencernaan mekanik itu adalah untuk memperluas permukaan makanan. Baik, kita lanjutkan ke jenis pencernaan berikut, tetap masih di mulut, yaitu pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi di mulut ini pasti dilakukan oleh enzim. Nah, enzim yang bekerja untuk pencernaan kimiawi di mulut adalah enzim amilase. Nah, enzim amilase yang ada di mulut ini diberi nama khusus yaitu enzim petialin. Nah, karena enzim yang bekerjanya adalah enzim amilase yang merupakan kelompok dari enzim karboksilase, yaitu enzim yang bekerja pada karbohidrat, maka zat makanan yang dicerna di mulut ini adalah untuk karbohidrat. Nah, bagaimana proses pencernaannya? Kita lihat ilustrasi berikut. Nah, makanan yang masuk ke dalam mulut kita, jika dia mengandung karbohidrat, nah salah satu contoh karbohidrat adalah amilum. Nah, jika amilum ini masuk ke dalam mulut, kemudian amilum ini akan dicerna menggunakan petialin. Ya, petialin, sehingga amilum ini akan berubah menjadi maltosa dan laktosa. Nah, kemudian petialin ini nanti akan kita pelajari di kelas 12 bahwa enzim itu adalah bekerja pada zat tertentu, pH tertentu, dan pada suhu tertentu. Nah, khusus untuk petialin ini ya, hanya bekerja pada amilum. Ya, amilum, yaitu menguraikan amilum menjadi maltosa. Nah, bagaimana ilustrasi prosesnya? Kita lihat ilustrasi berikut. Nah, misalnya kita punya zat makanan tadi yang ada di mulut adalah zat amilum, kemudian enzimnya adalah enzim petialin. Nah, enzim petialin ini bercampur dengan air liur yang ada di mulut. Ingat tadi bahwa enzim yang ada di mulut ini dihasilkan enzim. Nah, di atas sudah kita pelajari bahwa ada 3 kelenjar enzim yang ada di mulut. Ya, ada 3 kelenjar enzim yang ada di mulut. Nah, kelenjar enzim inilah yang akan menghasilkan enzim yang bergabung dengan air liur. Nah, maka makanan yang masuk ke dalam mulut setelah dikunyah, maka makanan itu akan berukuran lebih kecil. Ingat tadi bahwa tujuan pencernaan secara mekanik atau mengunyah makanan di mulut itu adalah untuk memperkecil ukuran makanan secara fisiknya dan memperluas permukaan makanan tersebut. Nah, maka makanan ini kemudian akan bergabung atau diselimuti oleh enzim, sehingga posisinya akan seperti ini. Maka terjadilah penggabungan antara enzim dan zat makanan. Nah, enzim yang sudah bergabung dengan zat makanan ini kemudian akan menguraikan zat makanan itu. Nah, mulai masuk
enzim ini karena dia berupa cairan, dia akan masuk dari permukaan paling luar ke permukaan paling dalam. Sehingga dari akhir pencernaan nanti, maka ukuran zat makanan secara kimiawi akan berkurang. Kenapa? Kalau ini tadi amilum, berukuran lebih besar, kemudian akan berubah menjadi ukuran yang lebih kecil berupa maltosa, laktosa. Sehingga posisinya akan seperti ini. Nah, ini makanan yang sudah dicerna secara enzimatis. Ya, ukuran kimianya, ukuran senyawa kimianya akan menjadi lebih kecil. Nah, terlihat dari sini bahwa amilum itu ukurannya lebih besar karena dia merupakan polisakarida tadi. Nah, kemudian dia berubah menjadi maltosa dan laktosa yang merupakan kelompok disakarida. Nah, pasti ukurannya akan lebih kecil. Nah, itu proses pencernaan kimiawi yang ada di mulut. Jadi, tujuan pencernaan kimiawi adalah untuk memperkecil ukuran senyawa. Ya, memperkecil ukuran senyawa. Nah, kenapa harus diperkecil? Supaya nanti pastinya lebih mudah diserap. Ya, lebih mudah diserap. Nah, itu untuk pencernaan secara kimiawi. Nah, berikutnya makanan setelah dicerna secara kimiawi dan secara mekanik di mulut, kemudian makanan itu akan masuk ke saluran pencernaan antara mulut dan lambung. Nah, kita lihat bagaimana kerja atau masuknya zat makanan dari mulut. Ya, zat makanan dari mulut. Nah, ini struktur kerongkongan kita. Ini kerongkongan. Nah, kerongkongan ini ada pembatas. Kita ketahui bahwa di sini ada dua saluran, saluran yang menuju ke lambung, kemudian saluran yang menuju ke paru-paru. Nah, di sini ada katup yang disebut dengan epiglotis. Ya, katup epiglotis. Nah, katup epiglotis ini akan bekerja secara otomatis. Ya, kalau yang masuk ala dari mulut, maka dia akan menutup saluran ke paru-paru. Kalau dari hidung, maka dia akan menutup saluran ke lambung. Nah, bagaimana proses kerjanya? Silakan perhatikan ilustrasi ini. Nah, itu makanan yang masuk. Jadi, nanti kalau waktu makanan ini masuk pada waktu kita telan, maka epiglotis ini akan menutup saluran yang ke paru-paru. Ya, ke paru-paru. Sehingga dia masuknya ke kerongkongan. Ya. Nah, nanti jika ini dari hidung, maka dia akan masuk ke paru-paru ini. Jadi ini akan tertutup. Ya. Nah, itu cara kerjanya. Ya, itu cara kerjanya. Nah, kalau kita perhatikan, dia ada terjadi gerakan seperti ini. Jadi epiglotisnya itu akan bergerak menutup saluran ke pernapasan. Ya. Nah, oleh sebab itu, maka aturan di dalam kita yang beragama Islam, maka pada waktu makan itu dilarang. Kenapa? Karena pada waktu kita bicara, epiglotis ini nantinya akan bingung dia mana yang mau ditutup. Apakah yang mau ditutup adalah ke paru-paru atau ke lambung. Nah, sehingga nanti dia bingung. Nah, pada waktu dia bingung, maka dia tidak tertutup. Bisa saja ini makanan ini masuk ke hidung. Ya, karena dia salah nutup. Baik, itu untuk ilustrasi gerakannya. Nah, kemudian kita lihat, nah ini, nah bagaimana sih struktur dari kerongkongan ini? Ya, kita lihat nih struktur kerongkongannya. Nah, ini struktur kerongkongan kita. Ya, jadi struktur kerongkongan kita itu ada otot, otot. Nah, ini kerongkongan yang nanti akan nyampai ke lambung. Ini bagian lambung. Nah, ini saluran kerongkongannya. Nah, ini otot-otot ini, ya, otot inilah yang nanti makanan secara kontraksi bergerak ke arah bawah. Nah, kenapa bergerak ke bawah? Kamu lihat nih ada gelombangnya. Jadi dia bergeraknya ke arah bawah. Nah, yang menggerakkan otot ini siapa? Adanya sinyal dari saraf yang menggerakkannya. Ya, jadi dia bergerak nanti akan masuk ke lambung. Nah, jadi kerongkongan ini adalah sebagai saluran. Di situ tidak akan terjadi pencernaan makanan baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Dia hanya merupakan saluran. Jadi ingat, kerongkongan itu adalah hanya berupa saluran. Ya, jadi hanya berupa saluran. Ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah di lambung. Nah, ini adalah lambung kita. Ya. Jadi makanan yang sudah dicerna di mulut, tadi yang dicerna di mulut adalah senyawa kimianya adalah berupa karbohidrat, amilum, diurek menjadi maltosa dan laktosa. Sehingga makanan yang masuk
ke sini, yang dari karbohidratnya tetap masih berupa maltosa. Sedangkan dari protein masih tetap dalam protein utuh, dalam lemak juga masih tetap dalam kondisi lemak utuh. Kenapa? Karena di mulut hanya dicerna secara kimiawi berupa karbohidrat saja. Nah, lambung kita ini bentuknya seperti ini. Nah, lambung itu terbagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian yang masuk ini, ya, kemudian bagian yang menggelembung dan bagian yang keluar. Ya. Nah, kita lihat bagian-bagian lambung itu apa saja. Baik, nah lambung terbagi 3 bagian. Bagian ini adalah bagian kardiak, ya. Jadi bagian yang menghubungkan lambung dengan kerongkongan disebut dengan kardiak. Kemudian bagian yang besar ini disebut dengan pundus, bagian yang besarnya disebut pundus. Sedangkan bagian yang keluar dari lambung menuju ke usus itu disebut dengan pilorus, ya. Jadi lambung terbagi jadi 3 bagian, kardiak, sini bagian ini, kemudian bagian yang menggelembung pundus, dan bagian keluar disebut dengan pilorus. Nah, kemudian pada lambung ini juga terjadi 2 proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Ya, nah secara mekaniknya adalah dengan cara gerakan peristatik lambung. Ya, di lambung ini akan meremas-remas makanan. Ya, lambung akan meremas-remas makanan. Nanti kita lihat bagaimana ilustrasi lambung meremas-remas makanan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa lambung bisa meremas-remas makanan? Karena pada lambung ini terdapat otot. Ya, terdapat otot. Ingat kemarin pada waktu kita berbicara otot pada lambung ini adalah merupakan otot polos, ya, merupakan otot polos. Otot polos. Nah, otot pada lambung ini gerakannya adalah meremas-remas. Kenapa bisa meremas-remas? Nah, meremas-remas pada lambung ini terjadi karena struktur lambung ini sendiri terdiri dari 3 jenis otot. 3 ya, ototnya. Nah, kita lihat ini bagian yang paling luar ini, ya, bagian luar. Nah, paling luar sekali adalah pasti jadinya ada epitel, ya. Nah, ototnya mulai dari otot ini otot, ya. Ini otot ini. Nah, ini adalah ototnya otot memanjang. Jadi kalau kamu perhatikan ini ototnya otot memanjang, ya. Jadi gerak otot memanjang ini berarti dia akan memanjang memendeknya lambung. Ya, jadi lambung ini bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, itu digerakkan oleh otot memanjang ini. Nah, kemudian berikutnya dia akan memutar, makan itu akan berputar. Nah, berputarnya makan ini karena adanya otot yang kedua ini, yaitu otot melingkar. Jadi otot ini gerakannya melingkar. Nah, kemudian terakhir, ya, akan otot yang menyerong. Ini otot menyerong. Nah, karena ada 3 otot inilah maka munculnya gerakan meremas-remas pada lambung. Nah, ditambah bagian epitel, bagian ini akan seperti jonjol-jonjol seperti ini, ya. Jadi kasar permukaannya. Nah, bagaimana peristiwanya itu kita lihat gambar berikut. Nah, ini lihat makanan yang masuk dari kerongkongan ke lambung. Nah, lambung itu akan bergerak, ya, akan bergerak, memendek dan memanjang, kemudian mengecil membesar, ya, dan berkerut. Nah, inilah proses pencernaan secara kimiawi, ya. Proses pencernaan secara kimiawi, ya. Proses pencernaan secara mekanik, proses pencernaan secara mekanik. Jadi dengan adanya gerakan meremas pada lambung ini, maka makanan yang tadinya masih agak besar yang ada di mulut akan diperkecil lagi di lambung ini secara ukuran fisik makanannya, ya, ukuran makanannya dengan cara gerak peristaltik. Jadi di lambung pun terjadi pencernaan secara mekanik. Nah, kemudian selain pencernaan secara mekanik, di lambung ini juga terjadi pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi yang ada di lambung itu dilakukan dengan menggunakan enzim. Menggunakan enzim. Nah, enzim ini akan dihasilkan oleh dinding lambung ini. Jadi, begitu makan ini masuk, maka dinding lambung akan mengeluarkan enzim dan akan mengeluarkan asam lambung. Nah, asam lambung ini adalah berfungsi untuk mengaktifkan enzim. Ya, berfungsi untuk mengaktifkan enzim. Nah, enzim apa yang dikeluarkan oleh dinding lambung adalah enzim yang berfungsi untuk mencerna protein. Ya, jadi di lambung akan terjadi pencernaan protein. Enzim pencerna protein yaitu dari kelompok protease. Ya, protease. Nah, proteasenya adalah berupa
enzim ya yang disebut dengan enzim pepsinogen. Enzimnya berupa enzim pepsinogen. Nah, pepsinogen ini merupakan enzim yang belum aktif. Ya. Enzim yang belum aktif. Pepsinogen itu merupakan enzim yang belum aktif. Nah, itu dihasilkan oleh dinding lambung. Nah, selain pepsinogen, dinding lambung juga mengeluarkan HCl. Nah, HCl atau asam lambung inilah yang nantinya akan mengaktifkan enzim pepsinogen sehingga berubah menjadi pepsin. Nah, pepsin ini nantinya akan merubah protein menjadi pepton dan dipeptida. Nah, akan berubah jadi fungsi dari pepsin adalah merubah protein menjadi pepton dan dipeptida. Nah, mari kita coba bagaimana proses pencernaan kimiawi di lambung ini. Nah, itu akan terjadi proses pencernaan secara kimiawi, yaitu untuk proses pencernaan zat makanan yang masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam makanan, jika mengandung protein, maka protein ini akan dicerna oleh enzim. Nah, enzim yang mencerna protein ini disebut dengan pepsin. Nah, tetapi di dalam lambung, enzim yang untuk mencerna protein belum berupa enzim aktif, tetapi menjadi sebelum aktif, yaitu enzim pepsinogen. Ya, jadi enzim pencerna protein yang ada di lambung awalnya adalah berupa enzim yang belum aktif yang disebut dengan pepsinogen. Nah, pepsinogen ini kemudian diaktifkan oleh HCl atau asam lambung sehingga dia berubah menjadi pepsin. Nah, jadi pepsin ini adalah enzim yang sudah aktif. Sebelumnya ada dalam bentuk pepsinogen yang diaktifkan oleh enzim menjadi enzim pepsin oleh HCl. Nah, ini adalah getah lambung yang berupa asam atau sering disebut dengan asam lambung. Nah, kemudian baru protein yang masuk atau yang berada dalam makanan yang masuk ke lambung itu akan dicerna oleh pepsin sehingga berubah menjadi pepton, pepton atau dipeptida. Nah, jadi pencernaan utamanya di lambung itu adalah pencernaan protein oleh enzim pepsin yang diaktifkan oleh HCl dari pepsinogen. Tetapi di dalam lambung juga akan terjadi pencernaan lain, yaitu dari protein. Protein juga akan dicerna oleh renin menjadi kasein. Ya. Renin oleh kasein. Nah, kasein ini adalah merupakan protein susu. Ya, jadi kalau misalnya anak kecil pada waktu dia minum susu bayi, susu ibunya, pada waktu dia muntah dalam keadaan susu, maka susunya itu akan gumpalan-gumpalan itu adalah sebenarnya adalah gumpalan protein berupa kasein yang diuraikan oleh renin. Jadi ada dua proteinnya, protein menjadi pepton, kemudian protein menjadi kasein atau protein susu. Nah, di samping itu juga di lambung itu ada lipase lambung. Nah, cuman lipase lambung ini berbeda dengan lipase di usus nanti. Kenapa? Karena lipase yang ada di lambung ini itu hanya untuk mencerna lemak dalam bentuk emulsi. Jadi lemak yang dalam bentuk emulsi atau lemak yang dalam bentuk emulsi adalah lemak yang bergabung dengan air. Ya, jadi emulsi lemak akan diuraikan oleh lipase menjadi asam lemak. Nah, contoh emulsi lemak itu apa? Kalau kita lihat mungkin mentega. Mentega itu bisa dalam bentuk emulsi. Ya, mentega. Kemudian kuning telur juga dalam bentuk emulsi. Jadi yang bisa dicerna, lemak yang bisa dicerna di lambung ini ada dalam bentuk emulsi. Ya, contohnya misalnya mentega atau kuning telur itu yang bisa dicerna di lambung. Nah, itu proses pencernaan kimia yang ada di lambung. Berikutnya kita lanjutkan. Dari lambung, makanan akan masuk ke usus. Masuknya lewat masa, masuknya adalah lewat pilorus, bagian ujung dari lambung. Jadi masuknya lewat pilorus. Nah, karena di bagian ujung awal usus, di awal usus, jadi di lambung ini nanti akan bermuara dua muara, yaitu muara dari empedu dan muara dari pankreas. Nah, kita lihat nih, ini dua muaranya. Muaranya ada muara empedu dan pankreas.
Nah, kemudian usus itu sendiri, ini usus ini, itu usus dapat kita bedakan menjadi usus halus ini usus halus, ya. Ini ada usus besar. Nah, usus halus itu dapat kita bedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari, ya, ini usus 12 jari. Nah, usus 12 jari sesuai dengan namanya usus 12 jari itu adalah panjangnya hanya sekitar 12 jari atau sekitar 25 cm. Nah, kemudian usus 12 jari akan bersambung dengan usus kosong. Ini usus kosong. Nah, ini usus kosong yang agak kuning muda. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan usus penyerapan. Nah, kenapa ini disebut usus kosong? Karena usus ini pada waktu orang meninggal, maka usus ini akan kosong, isinya tidak ada. Yang berisi hanya usus 12 jari dengan usus penyerapan. Nah, itu usus. Sebelum kita menjelaskan proses pencernaan kimiawi di usus ini, tadi dikatakan bahwa pada pencernaan di usus terjadi juga pencernaan secara mekanik. Nah, kenapa usus bisa melakukan pencernaan mekanik? Itu terjadi karena usus memiliki struktur seperti ini. Nah, ini struktur usus kita. Jadi di usus ini juga sama seperti lambung tadi, ada otot-ototnya. Nah, ada ototnya. Ototnya ada 2, otot mendatar dan otot melingkar. Inilah yang menyebabkan kenapa usus ini bisa melakukan pencernaan secara mekanik dengan cara meremas-remas makanan yang ada di sana. Dan ini sangat kuat gerakannya. Jadi meremas-remasnya. Nah, ini ototnya, dia ada otot memanjang dan otot melingkar. Baik, kita lanjutkan ke pencernaan secara kimiawi yang ada di usus. Ya. Pencernaan kimiawi yang ada di usus. Nah, pencernaan kimiawi yang ada di usus itu sumber enzimnya ada 2 tempat. Yang pertama adalah pankreas, yang kedua adalah dari usus halus itu sendiri. Nah, yang berasal dari pankreas itu ada 3, ada steapsin. Ini merupakan lipase pankreas, sering juga disebut lipase pankreas, steapsin. Kemudian ada amilase pankreas, Kemudian ada tripsin, tripsin pankreas, tripsin. Nah, steapsin itu adalah untuk mencerna lemak, amilase pankreas untuk mencerna karbohidrat, adalah untuk mencerna protein. Nah, sumbernya dari pankreas, kemudian bekerjanya di usus halus. Nah, fungsinya ini kelihatan. Ya. Jadi steapsin itu berfungsi untuk merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ya. Sedangkan amilase pankreas itu merubah amilum menjadi disakarida. Nah, amilum ini adalah amilum yang belum selesai dicerna seluruhan yang ada di mulut tadi. Jadi amilum yang belum selesai dicerna di mulut itu akan diteruskan di usus. Ya. Nah, kemudian tripsin itu untuk melanjutkan pencernaan yang dari lambung. Dari lambung tadi pencernaannya adalah secara kimiawi untuk mencerna protein menjadi pepton. Nah, peptonnya kemudian diteruskan lagi oleh tripsin yang bersumber dari pankreas, bekerjanya di usus untuk merubah pepton menjadi asam amino. Nah, kemudian di usus juga, ya, di usus ada hormon yang disebut dengan enterokinase, enzim enterokinase, bukan hormon, enzim enterokinase. Nah, enzim enterokinase ini adalah enzim yang berfungsi untuk mengaktifkan tripsinogen usus menjadi tripsin. Ya. Jadi di usus ada tripsinogen. Ya. Tripsinogen ini di usus akan dirubah menjadi tripsin. Nah, sementara kalau di pankreas sudah dalam bentuk tripsin. Ya. Nah, kemudian tripsin ini sendiri nanti akan bekerja untuk mengubah, sama, tripsin ini adalah untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Ya, jadi di usus itu sumber pepsin itu ada 2. Pertama dari pankreas, yang kedua adalah dari usus halus itu sendiri. Nah, cuman yang dari usus halus tidak dalam bentuk tripsin, tetapi dalam bentuk tripsinogen. Nah, kemudian ada peptidase. Nah, peptidase itu berfungsi untuk mengubah polipeptida menjadi asam amino. Jadi pepton ini tadi di lambung protein dirubah menjadi pepton dan dipeptida atau polipeptida. Ya. Nah, nanti akan dirubah menjadi asam amino. Nah, kemudian glukose, ya, glukose.
Nah, glukose untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, peptidase merubah peptida menjadi asam amino. Kemudian ada lagi maltase merubah maltosa menjadi glukosa. Nah, ingat bahwa di lambung tadi, di mulut tadi kan akan dihasilkan glukosa, galaktosa, ya, glukosa dan galaktosa. Nah, itu akan dilanjutkan di usus ini, sehingga di usus ini semua zat makanan akan dicerna. Ya, jadi terakhir pencernaan itu akan terjadi di usus halus ini. Ya, itu untuk penyernakan ini enzim-enzimnya. Nah, kemudian adalah di usus selain terjadi pencernaan juga terjadi penyerapan. Penyerapan zat-zat apa? Nah, penyerapan zat-zat hasil pencernaan ini yaitu berupa gliserol dan asam lemak, kemudian berupa asam amino, dan berupa glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, jadi hasil akhir pencernaan lemak itu adalah berupa asam lemak dan gliserol. Hasil akhir pencernaan karbohidrat adalah berupa glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Hasil pencernaan akhir dari protein adalah berupa asam amino. Nah, asam amino, glukosa, galaktosa, fruktosa, gliserol, dan asam lemak itu akan diserap di usus. Nah, usus apa yang menyerapnya adalah usus penyerapan atau yeyunum. Nah, itu jadi di usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi, terjadi pencernaan secara mekanik, dan terjadi penyerapan sudah dicerna secara kimiawi. Saya ulang lagi, zat makanan yang dicerna dari protein hasil akhirnya adalah berupa asam amino. Dari karbohidrat hasil akhirnya ada 3, glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Sedangkan pencernaan dari lemak berupa asam lemak dan gliserol. Yang keseluruhan itu nanti akan diserap oleh usus penyerapan. Nah, maka seluruh zat makanan yang dicerna itu akan diserap di usus. Nah, sementara zat makanan yang tidak dicerna, zat makan yang tidak dicerna, kita ketahui bahwa zat makan yang tidak dicerna diantaranya adalah air dan garam mineral serta enzim. Nah, yang tidak dicerna itu adalah berupa air, vitamin, dan mineral. Ya. Nah, air, vitamin, dan mineral akan diserap di usus besar. Nah, sebelum kita lanjut ke usus besar, nah bagaimana usus halus bisa menyerap makanan-makanan tadi? Nah, ini struktur ususnya. Ya. Jadi usus halus memiliki jonjot-jonjot. Nah, jonjot-jonjot ini kalau kita berbesar akan berbentuk seperti ini. Ini jonjotnya. Nah, jonjot ini adalah berupa sel-sel epitel. Epitelnya adalah epitel penyerapan. Nah, epitel kalau kita perbesar maka akan seperti ini bentuknya. Nah, ini epitelnya. Jadi, disinilah terjadi penyerapan. Nah, kalau perhatikan bahwa usus halus ini itu lebih panjang lagi dari ususnya sebenarnya. Kenapa? Karena usus halus itu memiliki jonjot-jonjotnya. Ya. Jadi, jonjot-jonjot. Nah, jonjot-jonjot ini, fungsi terbentuknya jonjot-jonjot ini adalah untuk memperluas permukaan dalam dari usus halus. Kenapa harus diperluas? Karena di situ akan terjadi penyerapan. Jadi penyerapan zat makanan terjadi di jonjot-jonjot usus halus ini, yaitu di bagian epitelnya. Epitelnya adalah epitel penyerapan. Ya, nah nanti baru akan masuk ke aliran darah. Nah, sekarang kita lanjut ke usus besar. Nah, usus besar kan bentuk seperti ini. Nah, usus besar inilah terjadi penyerapan 3 zat yang tidak dicerna tadi, yaitu penyerapan air, penyerapan garam mineral, dan penyerapan vitamin. Nah, itu proses pencernaan makanan yang terjadi di kita. Demikian penjelasan tentang proses pencernaan pada manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.